Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah misteri dengan judul Jejak Gaib di Alam Merapi. Kisah ini ditulis oleh Dioseta. Buat teman-teman yang ingin membaca ceritanya langsung, linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Gunung Merapi, sebuah mahakarya dari Sang Maha Pencipta yang berdiri kokoh dengan keagungannya. Ini kedua kalinya aku mencoba menaklukkan gunung ini, setelah sebelumnya aku gagal karena sebuah gangguan yang membuatku tersesat di sebuah desa. Ketika mendengar rencana untuk mendaki Gunung Merapi sekali lagi, Rama dan Yanto memaksa untuk ikut menemaniku. Mereka merasa bertanggung jawab membawaku ke puncak gunung ini. Danan, ini pegang. Sebuah HT dan handphone satelit diserahkan oleh Rama kepadaku. Oh, foto iki? Niat banget kalian. Tanyaku sedikit heran. Wes, pegang wae. Kamu kan sensitif. Jadi kalau amit-amit terjadi apa-apa, kita gak akan kehilangan kamu lagi. Lihat nih, aku sama Rama juga pegang. Ucap Rama meyakinkanku. Wah, perhatian banget kalian. Tenang aja, aku udah semakin memperdalam ilmu batin. Harusnya kali ini tidak ada halangan yang berarti. Balasku mencoba menenangkan mereka berdua. Iya, kita percaya kok. Tapi dari kejadian dulu kami belajar, tidak satu pun gunung yang bisa diremehkan. Semudah apapun pendakiannya, kita harus bersiap sesuai prosedur. Jelas Yanto kepadaku. Kami tidak memperpanjang perbincangan kami lagi dan segera melakukan registrasi di pos dan mulai memasuki jalur pendakian. Terlihat beberapa pendaki juga sudah mulai mendaki. Sepanjang awal pendakian kami membicarakan tentang masa lalu, masa kuliah dulu. Ternyata walaupun sudah berpisah, mereka masih sering janjian untuk melakukan pendakian, namun sudah tidak se-ekstrim dulu. Selangkah demi selangkah kami lalui, kondisi jalur pendakian Gunung Merapi memang didominasi dengan jalan menanjak dan bebatuan. Kami sampai di shelter pertama saat maghrib. Walaupun belum terlalu lelah, kami tetap berhenti untuk menyempatkan waktu untuk beristirahat dan menunaikan kewajiban kami sebagai makhluk ciptaan yang maha kuasa. Matahari mulai terbenam, langit pun mulai terlihat gelap. Kami melanjutkan perjalanan dengan penerangan dari lampu senter. Selama perjalanan, tidak ada halangan yang berarti sampai setelah melewati pos pertama, Rama yang berjalan di depanku terlihat berhenti. Memang sedari tadi, aku merasa ada yang aneh. Entah mengapa sepanjang perjalanan terasa sangat sepi. Tidak ada suara jangkrik atau binatang malam, maupun pendaki lain. Rama, kenapa berhenti? Tanya Yanto memastikan keadaan. Itu apa, Danan? Ucap Rama dengan suara bergetar. Aku berlari menyusul Rama. Rupanya, di hadapan Rama berdiri sosok makhluk hitam besar membelakangi kami. Ia menoleh dan memamerkan matanya yang merah dan taring yang keluar dari mulutnya. Segera aku mengambil posisi terdepan
dan mendahului Rama dan mendekat ke arah makhluk itu. Namun makhluk itu menghilang tanpa jejak seperti asap. "Danan, gimana?" Rama menanyakan kondisi depan padaku. Gak apa-apa. Mungkin cuma penunggu hutan ini," jawabku yang memang belum tahu persis tentang apa yang aku lihat tadi. Kami melanjutkan perjalanan. Namun entah mengapa, aku merasa setelah kejadian tadi jalur yang kami lewati semakin gelap. Lebih gelap dari biasanya. Bahkan senter kami pun tidak dapat menerangi seluruh jalan. "Danan, apakah benar ini jalannya?" tanya Rama yang masih mengikuti dari belakang. "Harusnya benar. Toh dari tadi gak ada jalan lain," jawabku. Walaupun jalan yang kami lewati sudah sesuai rute, namun entah mengapa kami terhenti di hadapan sebuah hutan tanpa ada jalan setapak seperti biasanya. "Rama, jalan setapaknya habis di sini. Berarti kita harus masuk hutan itu?" tanyaku kepada Rama. "Iya Danan, dulu kita emang lewat hutan sedikit, tapi kok kayaknya beda ya sama yang sebelumnya," jawab Rama kepadaku. "Ya sudah, gantian aku di depan. Mungkin aja aku ingat." Yanto menawarkan diri untuk berjalan di depan memandu kami. Semenjak memasuki hutan, suasana menjadi sangat berbeda. Cahaya bulan hampir tidak bisa masuk ke hutan ini. Hanya penerangan dari senter kamilah yang membantu kami untuk mencari jalan. Kami berjalan menelusuri gelapnya hutan, tapi entah mengapa perjalanan kami terasa lama sekali. "Danan, apa kamu gak merasa ada yang aneh?" tanya Rama kepadaku. "Iya, kita udah jalan lama, tapi kenapa gak ketemu ujung dari hutan ini ya?" Aku setuju dengan ucapan si Rama. "Emang kamu tahu kita diisengin apa enggak?" Kali ini, Yanto mencoba memastikan kepadaku kalau ada yang iseng kita. Aku pasti sudah sadar, tapi memang aneh. Di gunung yang biasanya banyak makhluk gaib, di hutan ini malah tidak ada sama sekali, ceritaku kepada kedua temanku itu. Kami menyudahi perbincangan kami dan mulai berjalan lagi. Entah beberapa jam perjalanan, hingga lampu senter kami mulai meredup. Saat diselimuti rasa lelah, kami mulai merasa gelisah. Angin dingin yang berhembus merubah suasana hening menjadi semakin mencekam. "Api, itu ada api Danan," ucap Yanto yang melihat sepercik cahaya dari dalam hutan yang masih cukup jauh itu. Kami merespon ucapan Rama dan mempercepat langkah kami. "Yanto, tunggu." Semakin dekat dengan nyala api itu, perlahan aku mencium bau yang cukup aneh. "Kenapa Danan?" tanya si Rama. "Bau melati." "Hati-hati ya," jawabku dengan singkat. Terlihat mereka memahami maksudku dan mulai melangkah dengan berhati-hati. Saat kami sudah mulai dekat, aroma melati itu semakin menyengat. Cahaya api yang kami lihat semakin dekat. Namun bukannya berasal dari api unggun. Rupanya api itu berasal dari beberapa batang lilin yang di tengahnya terdapat bunga dan kemenyan yang disusun seperti sesajen. Danan, apaan ini?" Yanto merasa takut dan terjatuh ke tanah. "Ini ritual klinik. Berarti seharusnya ada pelakunya di sini." Aku menoleh ke sekeliling, namun hutan ini terlalu gelap. Sebelum sempat menemukan sesuatu, terdengar langkah kaki mendekat di balik cahaya lilin tersebut. Dari dalam kegelapan, terlihat sesosok makhluk kurus berambut panjang, merayap menjilati bunga-bunga yang disajikan di sana. Seolah menyadari kehadiran kami, ia menengadah kepalanya dan melirik kami dengan matanya yang hitam. Apaan itu Danan?" teriak Yanto yang ketakutan. "Tapi ada yang memanggil makhluk itu ke sini. Lebih baik kita pergi aja," ucapku kepada Rama.
Belum sempat melangkah, terdengar suara seseorang dari belakang makhluk itu. "Sampeyan ora iso lunga. Kalian tidak bisa pergi. Saat ini, aku mulai merasakan bahaya. Demit-demit yang aku lihat sepanjang jalan, dan bahkan yang memakan sesaji ini belum ada yang membuatku gentar. Namun saat suara itu terdengar, situasi di hutan ini berubah menjadi mengerikan. Tuh, suara sebuah benda jatuh di dekat Yanto. Ia menoleh ke arah benda yang jatuh tak jauh dari tempat ia terduduk. Tangannya mencoba meraihnya, namun ia mengenali tekstur yang ia pegang. Penyesalannya sudah terlambat. Saat ini, sebuah kepala manusia tergenggam di kepalanya dan mulai menoleh ke arah Yanto. Tolong! Suara itu terdengar dari kepala dengan wajah yang penuh luka yang sudah membusuk. Matanya yang bolong sudah dipenuhi oleh banyak sekali belatung. Danan! Kepala, Danan! Ini kepala! Ucap Rama yang refleks melempar benda itu. Namun rupanya semua tidak berhenti sampai di situ. Yanto menunjuk pada sesuatu di atas pohon dekat kami. Aku melihatnya dan memperhatikan sekeliling. Hutan yang tadi kami lewati dengan hening, kali ini dipenuhi dengan mayat-mayat yang tergantung terbalik di atas pohon. Tidak hanya satu, namun hampir di seluruh pohon di sini tergantung mayat dengan tubuh yang tidak utuh lagi. Gila, hutan apa ini? Aku berusaha tetap tenang sambil mencoba membacakan ayat-ayat suci dan mantra pelindung diri untuk melindungi kami dari niat jahat makhluk di sekitar kami. Keluar kamu, tunjukkan wujudmu, tantangku kepada makhluk yang berbicara tadi. Bukannya menampakkan diri, makhluk itu malah terlihat menjauh. "Ora perlu, aku wis entuk siji," katanya. Tidak perlu, aku sudah dapat satu. Samar-samar terdengar suara makhluk itu meninggalkan kami. Rama di mana Rama? Tanyaku kepada Yanto yang masih panik. Kami mencari ke sekeliling. Tadi dia ada di sini, gak jauh dari kita. Kali ini, ia semakin panik. Tak sedikit pun petunjuk keberadaan Rama terlihat di dekat kami. Sebaliknya, mayat-mayat yang tadi bergantung di atas pohon mulai berjatuhan dan merayap ke arah kami. Tolong. Aku mencoba membacakan doa-doa penenang untuk menenangkan demit-demit wanita yang merayap ke arahku. Namun Yanto terlihat panik. Puluhan mayat mulai merayap ke tubuhnya. Tolong Danan tolong, teriak si Yanto. Aku membatalkan niatku dan berdiri menarik Yanto untuk berlari. Namun mayat-mayat itu terus berjatuhan dari atas pohon dan bermunculan dari gelapnya malam. Shh, kesini. Suara seorang wanita terdengar dari salah satu sisi hutan. Kami menoleh. Terlihat seorang perempuan bersembunyi di balik pohon, memanggil kami. Tak ada pilihan kami berlari ke arahnya. Namun sebelum sempat sampai, wanita itu berlari menjauh, seolah meminta kami mengikutinya. Benar saja, jalur yang ia tunjukkan sama sekali tidak diganggu oleh mayat-mayat itu. Kami berlari dan terus berlari, hingga akhirnya kami sampai di mulut hutan. Kami berhenti, namun terlihat wanita itu terus berlari. Kami mengikuti arah larinya dengan berlahan, dan di sana terlihat sebuah desa kecil. Danan, Yanto, kesini. Seorang memanggil kami. Itu adalah suara Rama. Kami segera menghampirinya dan mengecek keadaannya. Rama, kamu gak apa-apa? Gimana kamu bisa sampai di sini? Tanyaku kepada Rama. Itu, aku terpisah dari kalian. Aku ketemu mbak itu, dan dia ngajak aku ke sini. Jelas si Rama. Kami memperhatikan desa itu.
nampak rumah-rumah kayu zaman dulu mendominasi bangunan di desa ini. Mas mau ke puncak ya? Tiba-tiba terdengar suara bapak menghampiri kami. Iya pak, benar lewat sini jalurnya ya pak. Aku menjawab pertanyaan ke bapak itu. Biasanya jarang ada yang lewat sini, tapi saya juga heran, kenapa malam ini jadi banyak yang lewat desa ini ya? Bapak itu bertanya kembali. Aku menceritakan semua yang terjadi, termasuk mengenai makhluk yang kami lihat di hutan tadi. Bapak itu hanya mengerutkan dahi, menunjukkan rasa simpatiknya. Ya sudah, mas-masnya istirahat dulu saja di sini. Bahaya kalau kemalaman. Lagi pula, kemungkinan mas-masnya juga sudah diincar, ucap bapak itu. Kami duduk di salah satu pelasar rumah warga dan meminum air perbekalan kami untuk menghilangkan rasa lelah. Mas, sini. Terdengar suara seorang perempuan memanggil kami. Rupanya, itu adalah suara perempuan yang memandu kami keluar dari hutan. Mbak, tadi terima kasih ya sudah membantu kami keluar dari hutan, ucap Rama membuka pembicaraan. Iya mas, gak apa-apa, udah biasa. Ini Sabtu Kliwon. Biasanya para pencari ilmu menjadikan hutan itu untuk mencari tumbal, jawab perempuan itu. Kami saling menatap. Salah sedikit, kamilah yang akan jadi tumbal para pencari ilmu itu. Udah, ayo ke Balai Desa. Tadi habis ada acara di sana. Di sana ada teman-teman Mas juga. Setelah berbicara, wanita itu segera memandu kami menuju Balai Desa. Benar, di sana terlihat para pendaki yang dari tadi sudah berjalan mendahului kami. Mereka sedang berbincang dengan beberapa warga desa sambil menikmati suguhan yang disajikan warga. Monggo mas, istirahat dulu di sini, ucap salah seorang warga desa yang menyambut kami. Nggih pak, matur suwun. Terima kasih pak. Kami segera mengambil posisi duduk seadanya di sekitar warga itu. Bu, ini loh ada tamu. Lah mbok yo disuguhin apa gitu loh, perintah orang itu kepada istrinya. Sudah pak, gak usah repot-repot. Kita sudah bawa perbekalan kok pak, ucapku kepada bapak itu. Halah, gak repot kok mas. Tadi juga habis ada acara, banyak makanan yang sisa kok di sini, ucap bapak itu. Kami melihat sekitar. Memang terlihat ada panggung dan alat musik tradisional di sana, seolah selesai mengadakan acara. Mataku berpandangan dengan pendaki yang sudah datang duluan dan mengangguk sekedar memberi salam. Habis ada acara apa toh pak? Tanyaku penasaran. Biasa, pementasan tari. Hampir setahun 2 kali kami mengadakan pementasan ini mas, jelas bapak itu. Tidak ada sound system, hanya alat musik tradisional yang usang yang terlihat di sekitar panggung. Aku berjalan-jalan dan memperhatikan panggung dan orang-orang di sekitar balai desa. Monggo mas, dicicipi seadanya. Tiba-tiba, istri dari warga desa yang menyambut kami datang dengan membawa sebuah nampan berisi makanan dan teh hangat. Kebetulan, stok airku sudah habis. Diisi teh hangat, cocok nih. Rama segera mengambil kendi berisi teh dan mengisi botolnya. Yang sopan kamu, ucap Yanto sambil memukul lengan Rama yang dengan cepat menghindari dari Yanto. Ya udah, dinikmati dulu ya. Saya tinggal dulu, ucap warga desa itu. Nggih pak, terima kasih banyak nggih pak, jawabku kepada bapak itu. Aku menghampiri Yanto dan Rama untuk segera duduk dan memikirkan mengenai kejadian di hutan tadi. Rama dan Yanto masih sibuk membicarakan hal yang tidak penting sambil melihat kekonyolan mereka.
Aku pun bermaksud memakan suguhan yang disajikan warga tadi. Namun semua itu terhenti oleh seorang wanita yang muncul menghampiri kami. "Jangan dimakan," ucap wanita itu dengan menatapku sejenak dan segera pergi meninggalkan kami. Samar-samar aku mengingat wajah wanita itu. Tidak pasti, tapi aku rasa aku pernah melihatnya. Wajah wanita itu sama persis dengan wajah mayat wanita di hutan tadi yang sempat kudoakan. "Rama, Yanto, kita pergi dari sini." Kali ini, aku yakin ada yang tidak beres juga dengan tempat ini. "Kenapa emangnya, Danan? Kita istirahat dulu lah. Ngemil dulu sedikit," ucap Rama sambil mencoba mengambil kue yang disuguhkan. Aku segera menepuk tangan hingga kue itu terjatuh dari tangannya. "Udah nurut aja." Kali ini, aku memaksa menarik mereka dan mengenakan ransel kami masing-masing. Kami berjalan dengan cepat ke arah yang berlawanan dengan hutan. Melihat kepergian kami, warga tadi segera menghampiri kami. "Lah, Mas, mau kemana? Kok buru-buru?" tanya bapak itu. "Maaf Pak, kami harus segera mengejar puncak sebelum fajar," jawabku ke bapak itu. "Istirahat dulu Mas, santai dulu, ngemil dulu. Nanti masih ada pementasan lagi," ucap bapak itu. "Pementasan apa toh Pak? Malam-malam begini?" tanya si Rama penasaran. "Biasa toh Mas, menyambut warga baru. Tadi sudah, harusnya habis ini masih ada tarian lagi kok. Itu mbaknya sudah siap." Bapak itu menunjuk ke arah perempuan yang menuntun kami ke desa itu. Namun kali ini, ia sudah berdandan cantik dengan pakaian penarinya. Tanpa banyak bicara, aku menarik Rama dan Yanto, memaksa mereka untuk pergi dari situ. Ngapunten je Pak, teman kami sudah kebelet," teriak Rama yang mengikutiku dengan terpaksa. Sepanjang perjalanan, aku membacakan doa-doa dan ayat suci. Kami berjalan sambil sering mengabsen 1-3 agar tidak ada lagi yang tertinggal atau malah bertambah. Setelah lama berjalan, akhirnya kami sampai di jalur yang dikenal. Terlihat juga beberapa pendaki lain di depan kami. "Danan, udah aman nih. Jelasin ke kita dong, kenapa tadi kamu buru-buru?" tanya Yanto masih penasaran. "Tadi itu hampir saja. Itu desa gaib. Kalau tadi kalian makan makanan yang ada di sana, yang disuguhkan kepada kami, bisa-bisa kalian gak bisa keluar dari desa itu," ceritaku kepada mereka. "Hah? Yang bener kamu Dan? Gak mungkin ah. Tadi aja ada pendaki lain yang bareng sama kita kan di sana," protes Rama yang mulai terlihat pucat. Mereka sudah terlanjur makan suguhan warga di sana. Sekarang mereka sudah dianggap warga desa itu. Makanya dibuat penyambutan, jelasku sekali lagi kepada temanku berdua itu. Yanto terlihat lebih pucat dari Rama. Tubuhnya terlihat gemetar sambil mengeluarkan botol air yang sudah diisi teh hangat dari desa itu. Saat botol itu dibuka, tercium bau amis. Bau amis yang sangat menyengat, seperti bau darah hewan yang sudah membusuk. Dan tidak hanya itu, satu persatu belatung mulai keluar dari cairan amis di botol milik Rama. Yanto terlihat tak mampu menahan rasa mualnya. Segera aku menutup hidungku dengan kain dan membantu Rama membuang cairan itu dan mencuci botolnya dengan tanah dan membacakan doa untuk menghindari makhluk halus yang tergoda dengan minuman dari desa gaib ini. Danan, berarti pendaki tadi gak bisa diselamatin?" tanya Rama kepadaku. Aku hanya menggeleng. Namun Rama masih tidak terima. "Bukannya kamu punya ilmu batin? Kalau kita paksa mereka melepaskan pendaki itu gimana?" tanya si Rama. "Percuma. Mereka itu penduduk asli sini. Kitalah yang pendatang. Sekarang pendaki itu sudah menjadi warga desa gaib itu
dan hidup bersama mereka. Tidak ada yang bisa kuperbuat. Setidaknya dengan kemampuanku saat ini, aku mencoba menjelaskan kondisinya kepada si Rama. Berarti seandainya ada orang yang lebih hebat, mereka bisa diselamatkan? Tanya Rama sekali lagi. Ya mungkin bisa. Saat kita turun, kita sampaikan kejadian ini pada juru kunci. Setidaknya ia mempunyai wibawa yang cukup untuk meminta pendaki itu kembali. Rama mulai mengerti, dan Yanto pun sudah mulai tenang. Kami melanjutkan untuk berjalan kembali dan memutuskan membuka tenda di pos Pasar Bubrah bersama pendaki yang lainnya. Danan, katanya Pasar Bubrah juga angker ya? Katanya ada pasar gaib juga di sana. Tanya Rama yang mulai jadi penakut karena kejadian tadi. Iya, tapi hari ini bukan pasarnya, tenang saja, jawabku menenangkan mereka. Kami beristirahat dan menghabiskan sisa malam untuk tidur di tenda dan memasang alarm menjelang subuh untuk segera menjemput puncak Merapi yang gagal ku gapai beberapa tahun lalu. Pagi mulai datang. Sebelum alarm berbunyi, suara para pendaki lain sudah terlebih dahulu membangunkanku. Terlihat Rama dan Yanto juga berusaha keras menahan rasa ngantuknya. Kami bersiap untuk memulai pendakian di medan yang berbatu. Kami bersiap mendaki Gunung Anyar untuk mencapai puncak Merapi. Aroma belerang mulai tercium dengan udara dingin yang selalu berasap. Hingga akhirnya kami sampai di puncak, di mana terdapat tempat datar yang cukup luas, tepat di bawah puncak Garuda. Tempat saat matahari terbit, sebuah pemandangan yang luar biasa terlukis di hadapanku. Kemegahan gunung-gunung terindah di Jawa Tengah terlihat dari sini. Indahnya Gunung Sindoro, Sumbing, Pegunungan Dieng, dan Gunung Slamet terlihat di horizon barat. Megahnya Gunung Merbabu yang dapat dilihat di sebelah utara, dan Gunung Lawu di sebelah timur yang terlihat berdiri kokoh. Sungguh sebuah keagungan ciptaan yang maha kuasa, yang tidak henti-hentinya kukagumi. Seolah seluruh medan berat dan perjalanan yang mencekam tidak lagi berarti setelah melihat semua ini. Danan, sini, aku fotoin, teriak Rama padaku. Aku menghampiri mereka dan berpos tepat di bawah puncak Garuda, sebuah batu yang dulunya berbentuk seperti burung Garuda yang hancur pasca erupsi tahun 2010 lalu. Kami beberapa kali berfoto sambil mengibarkan bendera merah putih. Sebuah kebanggaan atas keindahan alam yang dimiliki oleh bumi pertiwi ini. Rama, nanti fotonya dicetak yang banyak ya, pintaku kepada Rama. Buat apaan? Sejak kapan kamu jadi narsis begitu? Tanya Rama yang penasaran. Mau aku kirim ke kenalanku di desa Windualit, mereka yang nolongin aku waktu dulu aku gagal kesini, jelasku kepada Rama. Rama mengerti dan mengangguk tanpa bertanya lagi. Setelah puas beraktivitas di puncak, kami segera turun mengikuti jalur pendaki yang lainnya. Dengan jalur yang terang, hampir tidak ada halangan untuk melewati jalur untuk turun. Sesuai rencana kami mampir ke pos registrasi dan menceritakan kejadian kami di desa gaib itu. Rupanya kejadian ini pernah terjadi beberapa kali. Beberapa fotokopi KTP ditunjukkan kepada kami untuk mengidentifikasi pendaki yang kami ceritakan. Kami menunjukkan yang kami ingat, dan apabila 1 kali 24 jam pendaki itu tidak kembali, mereka akan meminta tolong juru kunci untuk mencarinya. Baru saja mendapat sinyal, suara handphoneku berbunyi. Weh Danan, neng endi to kowe? Susah banget ya ditelepon. Itu adalah suara Cahyo, rekan kerjaku di pabrik gula milik Pak Lekku. Di Merapi gak enek sinyal, maaf ya, jawabku kepada Cahyo. Di Merapi? Ngilmu apa lagi kamu? Tanya si Cahyo dengan heran. Haha, gak apa-apa loh.
ini bareng sama teman-teman kuliah aku. Oh ya udah, kalau semuanya sudah beres, cepetan pulang ya. Ini di pabrik gula ada masalah lagi. Aku sama Pak Le butuh bantuan, jelas si Cahyo. Aku mengiyakan perkataan Cahyo. Jika Cahyo sudah meminta tolong, berarti ia benar-benar kesulitan. Rama dan Yanto terlihat berkeliling mencari sarapan. Setelahnya, kami bersiap dan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Aku yang cukup senang. Setidaknya walaupun cukup sibuk, mereka rela menyempatkan waktu untuk memanduku ke indahnya puncak Gunung Merapi yang tidak akan pernah mungkin kulupakan. Cerita ini pun selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.